pembelajarannya. Tema 8 ya anak-anak. Iya, Bu. Sekarang Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, yang pertama, peserta didik dapat membuktikan terjadinya peristiwa siklus air di bumi. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian tentang materi sebelumnya. Nah, apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Tidak. Belum tahu. Oh, kalian tidak tahu ya? Iya, Bu. Bagaimana sih proses terjadinya hujan? Iya. Nah, sekarang kita simak atau amati video berikut ini. Nah, tadi kan Ibu sudah menampilkannya video tentang bagaimana siklus air. Nah, sekarang Ibu tanya bagaimana sih proses terjadinya hujan setelah Ibu menampilkan video. Adanya evaporasi, Bu. Terus ada transpirasi, terus kondensasi, dan presipisasi. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar tentang proses siklus air. Nah, yang pertama itu di sini ada siklus apa? Evaporasi. Proses siklus air yang kedua ada apa? Transpirasi. Terus yang ketiga, Kondensasi. dan yang terakhir yang keempat. Presipisasi. Nah, jadi kalian sudah ya mengamati apa itu evaporasi, apa itu transpirasi, terus juga ada kondensasi dan ada presipisasi. Nah, jadi ini adalah proses siklus air yang terjadi. Nah, tadi kan kalian sudah melihat bagaimana proses siklus air. Nah, sekarang apa sih pengertian dari siklus air? Apa ada yang tahu? Boleh acungkan tangannya ya. Saya, Bu. Boleh, silakan. Bagaimana sih pengertiannya proses siklus air? Siklus air adalah siklus yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih ya. Nah, tadi kan sudah ada ya yang mengutarakan pendapatnya tentang pengertian proses siklus air. Jadi siklus air itu siklus yang tidak berkesudahan. Jadi air itu dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke Atmosfer. dan proses yang berlangsung itu ada berapa? Ada 5. Apa saja boleh disebutkan? Ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, tadi kan kalian sudah memahami ya tentang pengertian proses siklus air. Dan tadi juga kalian sudah menyebutkan bagaimana sih proses berlangsungnya siklus air. Jadi tadi kan ada 4 ya, ada 5 proses siklus air, dan kita akan menjelaskan bagaimana proses siklus air satu per satu. Nah, jadi pengertian proses siklus air itu berlangsung ada 5 tahap ya. Untuk tahap ke-1 yaitu ada evaporasi. Nah, evaporasi adalah fase penguapan dari permukaan bumi yang terjadi di danau, di sungai, di laut,
dari teks non-fiksi, karena tadi Ibu sudah memberitahu apa itu pengertian dari teks non-fiksi, dan teks non-fiksi itu harus berdasarkan fakta dan harus ada datanya juga. Kira-kira apa contoh dari teks non-fiksi? Biografi. Ya, betul. Laporan hasil pencobaan. Autobiografi. Hasil pencobaan. Dan lain-lain. Ya, betul. Jadi kalau misalkan ada kegiatannya dan itu berdasarkan data dan itu adalah fakta, itu disebut dengan teks Non-fiksi. Nah, sekarang Ibu punya contoh teks non-fiksi yang berjudul Siklus Air dan Bencana Kekeringan. Nah, sekarang Ibu minta coba kalian bacakan dimulai dari Bagas, Rodatul, dan selanjutnya. Coba Bagas. Siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan masyarakat atau manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, jadi tadi kalian sudah membaca tentang teks non-fiksi yang berjudul Siklus Air dan Bencana Kekeringan. Nah, karena kalian sudah membaca teks non-fiksi dan sudah memahami apa itu teks non-fiksi, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, kan Ibu sudah membagi kelompok ya menjadi dua. Di sini ada kelompok 1 dan di sini ada kelompok 2. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu kepada kelompok 1. Coba lihat apa yang ada di LKPD tersebut. Ada apa saja? Ada siklus air. Betul. Jadi nanti di sana kalian akan mengisi bagaimana sih proses terjadinya siklus air yang sudah tadi pertama dijelaskan. Jadi Bu diisi Bu. iya, jadi kolom-kolomnya yang diisi. Jadi yang ini. misalnya kalau di sini itu ada terjadinya apa di dalam Kondensasi. iya, dalam apa kejadian gambar seperti ini tuh proses seperti apa dalam siklus air. Oh, ini itunya ya. Iya, jadi dalam siklus air itu ada evaporasi, ada infiltrasi, ada sinar matahari, ada awan. Mana sih yang awan, mana sih yang matahari, seperti itu. Oh iya Bu. Iya Bu. Sudah ya mengerjakan tugas yang kegiatan satunya? Sudah Bu. Nah, kalau sudah, sekarang lanjut ke kegiatan yang kedua. Ada tugas yang selanjutnya. Jadi, kalian belum tahu ya cara pengerjaan dan langkah-langkahnya. Karena anak-anak sudah dikerjakan lembar kerjanya. Apakah ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup mengerti dengan apa yang dikerjakannya? Sudah Bu. Sudah. Jadi tadi kan udah Ibu kasih ya bahan
mending dan juga sholat id. Jadi ini bahan-bahan yang kita perlukan untuk melakukan eksperimen dalam siklus air. percobaan tentang siklus air. Nah, di sini kami itu menggambar laut tapi tidak kelihatan ya karena ini hijau. Nah, ini itu air panas kawan-kawan. Terus nanti itu akan menguap, disebut dengan evaporasi. Kemudian penguapan juga terjadi pada tumbuhan yang disebut transpirasi. Lalu akan
Setelah berkumpul di awan, akan terjadinya hujan yang disebut presipitasi. Nah, air hujan ini akan menyerap ke tanah yang disebut infiltrasi. Inilah laporan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Pembelajaran juga ya untuk kelompok yang lainnya untuk bisa membuat percobaannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Evaluasinya soalnya tentang pembelajaran atau materi yang sudah dilakukan pada hari ini, dan soal evaluasi ini dilakukan secara individu. Ibu bagikan ya. Mengerjakan soal evaluasinya. Selesai. Nah, sekarang silakan soalnya kumpulkan ke sini ke depan. Bagus. Kita tadi belajar, sekarang ayo kita bernyanyi ya. Lagunya lagu Naik Beca, tapi kita ganti liriknya. Ayo kita bernyanyi. 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air dapat dilalui itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi luar itu evaporasi, lalu membentuk awan, itu kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Menyerap ke tanah, itulah infiltrasi. Meresap ke tanah. Setelah kita bernyanyi tadi ya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi kita habis belajar apa aja sih? Proses air. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Pengertian teknologi, contoh-contohnya, Betul. Terus tadi ada apa yang baru saja dilakukan? Eksperimen proses siklus air. Terus kita belajar apa lagi tadi? Betul, berarti kalian sudah mengerti ya, sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Buktinya kalian sudah bisa menyebutkan apa aja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, setelah tadi ya sudah ditanyakan, kalian sudah mengerti. Nah, sekarang Ibu mau nanya, ada yang ditanyakan oleh kalian yang ingin ditanyakan seputar dengan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi? Sudah tidak, Bu? tidak Bu, sudah paham. Sudah paham. Bagas mau bertanya? Oh, sudah paham. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Sudah. Berarti kalian sudah mengerti ya? Iya. Bagus. Nah, baik anak-anak. Jadi Ibu sekarang sudah anggap kalian paham ya untuk pembelajaran atau materi pada hari ini. Nah, sekarang silakan kalian rapihkan dulu tempat duduknya. Rapihkan dulu, rapihkan. Sejajarkan dengan teman-teman yang lainnya agar terlihat rapi. Nah, sudah rapi semuanya? Sekarang kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bagas. Silakan Bagas.
pulang, alangkah baiknya kita membaca bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.